Shalom semua umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah Maha Hadir yang akan menyatakan hadiratnya dalam kehidupan kita, bahkan keluarga kita yang ikut beribadah. Baik, kita akan memulai ibadah kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah Tuhan, buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami, membuat hati kami limpah dengan syukur untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang melawat setiap kami yang ikut beribadah saat ini. Hadirat Tuhan memenuhi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menaikkan pujian kami. Syukur bagimu Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima
oleh umat-Nya. Kita umat Tuhan yang siap memuji-muji nama Tuhan. Bersama-sama katakan, amin, haleluya. Kita akan tetap memuji Tuhan, katakan, biarlah Tuhan mencurahkan roh-Nya bagi setiap kita. Tuhan memberikan mimpi dan nubuatan, sehingga kebangkitan terjadi di negeri kita, kebangkitan terjadi di kota kita. Haleluya. Tuhan, amin. Engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam segala perkara Allah selalu ada bagi kita. Haleluya. Dikalahkan, iblis lari kalah.
yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan izinkan kami Tuhan untuk mengikuti doa puasa ini, walaupun kami online, kami berada di rumah-rumah Tuhan, tapi kami mau katakan Tuhan, Engkau baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu pelihara kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap doa-doa kami. Kami mengucap syukur buat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah itu semuanya berkenan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Kami mau katakan terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Johan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Niko Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hamba-hamba-Mu ini, keluarga besarnya Tuhan yang memelihara mereka. Tuhan yang memberikan umur yang panjang. Tuhan yang memberikan kesehatan Tuhan. Pertajam Tuhan visi-Mu Tuhan untuk bisa Tuhan hamba-hamba-Mu ini, pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan, untuk membawa Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk masuk Tuhan ke dalam rencana-Mu yang luar biasa, untuk masuk Tuhan ke dalam rencana Tuhan, untuk kami dapat Tuhan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Irwan Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, kemanapun hamba-Mu ini melangkah, biarlah Engkau yang menyertai hamba-Mu ini. Berkati keluarga besarnya, berkati anaknya Tuhan. Apapun yang hamba-Mu ini lakukan Tuhan, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa Tuhan berdoa buat hamba-Mu Pak Anen Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau memiliki rencana yang luar biasa buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu Engkau yang memelihara setiap kehidupannya. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, biarlah Tuhan hatinya tetap terpaut hanya kepadamu. Biarlah Tuhan dia hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati anaknya Tuhan, berkati ibu Tuhan, untuk dapat Tuhan melakukan yang terbaik buat keluarga ini Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu. Indonesia ada di genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang besar buat bangsa ini. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan buat perekonomian bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan perekonomian bangsa ini Tuhan. Tuhan yang memberkati perekonomian bangsa ini dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Tuhan yang memulihkan perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat stabilitas keamanan buat bangsa ini. Kami tahu Tuhan, kami sangat percaya Tuhan, Engkau yang berjaga-jaga buat bangsa Indonesia. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sampai bangsa ini ada Tuhan, berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan, itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami tetap meminta belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sepertinya Tuhan kami tidak melihat satu keajaiban, tetapi dengan iman Tuhan, kami sangat percaya Tuhan, di Indonesia ada di tangan-Mu, Indonesia ada di pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat vaksin yang sudah ada Tuhan. Tuhan yang membuat Tuhan setiap persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini, biarlah Tuhan dengan adanya vaksin ini Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap orang yang sudah menerima vaksin ini Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, semuanya sehat, semuanya aman Tuhan. Tidak ada yang mengalami masalah Tuhan, karena Tuhan hadir di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat
setiap menteri-menteri yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bekerja Tuhan dengan Bapak Presiden kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka mengerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap menteri-menteri yang ada bersinergi Tuhan, melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sangat baik. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang ada di GBI My Home, dimanapun kami berada, dimanapun kami Tuhan melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan yang menyertai setiap pekerjaan usaha kami, Tuhan yang memberkati semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat gereja-Mu GBI My Home, buat gereja ini Tuhan, semakin Tuhan mengasihi Tuhan, gereja yang care dengan jemaat-jemaat yang ada. Biarlah Tuhan kami sama-sama bertumbuh di gereja ini. Berkati Tuhan setiap keuangan yang ada Tuhan, berkati keuangan gereja ini, berkati keuangan misi di dalam nama Tuhan Yesus. Milik mula emas, milik mula perak Tuhan, Engkau mampu memberkati gereja ini Tuhan dengan melimpah-limpah. Karena kami tahu Tuhan, dari gereja ini Tuhan akan memberkati banyak gereja-gereja, akan memberkati ladang-ladang misi yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mau katakan Tuhan Engkau sangat baik. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan telinga seorang murid untuk kami bisa dengar-dengaran, untuk kami bisa melakukan yang terbaik. Dan kami mau katakan Tuhan, Engkau sangat baik buat setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apapun yang hamba-Mu ini katakan, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar semua kami yang mendengarkan, semua kami yang merasakan kebaikan-Mu akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, bahkan setiap kami yang mendengarkan, yang mengabarkan juga, biarlah setiap kami boleh belajar bersama-sama setiap kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah Engkau terus yang mengurapi kami, berikan kami hikmat untuk mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya percaya kita semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang baru kita bersama-sama menghampiri tempat kudus Tuhan, mempersembahkan korban pujian bagi Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita di hari ini mengerti bahwa kita ada saat ini karena iman kita kepada Tuhan. Kita ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Situasi apapun, keadaan apapun boleh terjadi, tetapi biarlah iman kita yang kita sudah pupuk sejak waktu kita, mungkin ada yang dari lahir kita ikut sekolah minggu, kita ikut yang namanya ibadah-ibadah yang ada, bahkan mungkin ada yang belum lama mengenal Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama mengerti bahwa iman itu yang hari-hari ini yang akan membuat kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Di hari ini kita akan berbicara bagaimana tentang iman adalah kekuatan. Gereja ini dibangun dengan dasar yang kokoh dan kuat. Sama hanya
bangunan-bangunan yang tinggi itu mempunyai fondasi yang pasti tidak dibangun dengan asal-asalan. Pasti dibutuhkan perhitungan, dibutuhkan bahan-bahan untuk bisa memperkuat fondasi bangunan yang sedang direncanakan. Bangun ukuran berapa lantai, dan juga kira-kira seberapa besar kapasitasnya, semua diperhitungkan untuk bisa membuat gedung yang tinggi tidak goyah. Itu semuanya berawal dari bagaimana dia membangun fondasi gedung itu sendiri. Sama hanya dengan kita, iman adalah seperti dasar di mana kita sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya, itulah yang dikatakan iman. Pondasi gereja ini yang dibangun itu tidak kelihatan, namun dapat kita lihat secara manifestnya sekarang. Saat ini kita bisa lihat, tetapi pondasinya kita tidak bisa lihat. Ternyata di dalam gedung ini fondasinya itu sudah dibentuk sekuat mungkin untuk bisa menahan ada badai, menahan angin yang kuat, dan gedung ini tetap kokoh sekalipun itu gedung yang besar. Ada perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan untuk membangun gedung yang besar, yaitu diawali dari fondasi. Sama hanya dengan iman kita itu perlu senantiasa dibangun dengan kekuatan. Ya, iman itu perlu, dasar pondasi iman kita ini harus kuat. Supaya kita bisa menahan setiap terpaan, cobaan, badai apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ini saya mau bertanya kepada setiap kita. Di mana kita letak kekuatan iman kita saat ini? Apakah di jabatan, pekerjaan, kekayaan, pelayanan, dan lain sebagainya? Di mana kita letak kekuatan kita? Tetapi yang Tuhan mau hari-hari ini, semuanya berdasarkan pondasi kita harus kuat, yaitu di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jabatan, pekerjaan, kekayaan, pelayanan, bahkan apapun yang kita letakkan dasar kita, dasar iman kita hanya karena jabatan, pekerjaan, dan sebagainya, itu tidak akan bersifat kuat. Karena itu berbicara tentang lahiriah. Nah, itu hanya bersifat tentang bagaimana membangun jasmani kita ini, kenyamanan jasmani kita. Tetapi waktu kita membangun iman kita, itu berbicara tentang apa? Pondasi iman kita harus kuat. Pondasi yang sudah kita bangun itu harus setiap hari diperkokoh, dikuatkan. Waktu saat badai datang, waktu keadaan apapun silih berganti keadaan boleh terjadi. Tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, iman kita tetap dikuatkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Karena iman kita hanya berpengharapan kepada Tuhan. Iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi Tuhan itu bekerja dengan cara bagaimana kita dapat melihat keadaan kita sekarang. Mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan di tengah-tengah kita secara mata, tetapi kehadiran Tuhan itu kita dapat bisa buktikan. Dengan apa? Dengan waktu kita bernafas ini, kita sehat.
kita ada pekerjaan. Segala sesuatu yang kita ada saat ini, itu adalah bukti dari iman kita kepada Tuhan yang tidak terlihat itu. Nah, oleh sebab itu, iman inilah yang menopang sampai saat ini kita bisa ada karena iman kita kuat di dalam Tuhan. Katakan, imanku kuat di dalam Tuhan. Jangan saudara meletakkan kekuatan iman saudara itu, iman saudara hanya ada di dalam Tuhan. Jangan meletakkan itu kepada jabatan saudara, pekerjaan saudara, kekayaan saudara, harta saudara, bahkan apapun. Karena itu bersifat sementara yang akan membuat saudara akan jatuh waktu saudara tidak kuat di dalam pondasi iman saudara untuk menerima setiap berkat Tuhan. Saudara bisa boleh diberkati, saudara bisa memiliki jabatan yang hebat. Tetapi yang Tuhan mau, semuanya dilandasi oleh karena apa? Iman kita yang kuat. Jadi waktu kita mengalami promosi, kita mengalami diberkati, kita mengalami namanya perlindungan Tuhan atau segala sesuatu, kita tidak lari atau kita tidak lupa akan Tuhan. Karena iman kita setiap hari kita bangun, kita pupuk iman kita. Sama seperti tanaman, perlu akar yang kuat untuk bisa menumbuhkan batang untuk muncul ke permukaan. Saudara, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, apapun situasi saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap musim kehidupan kita, Tuhan ada. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa akan menopang hidup kita. Karena iman kita hanya kepada Tuhan. Dan pastinya Tuhan akan menolong kita untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Mengenal pribadi Dia, mengenal kehidupan apa yang Tuhan kerjakan. Dan waktu kita percaya, yaitu waktu kita memiliki iman, pondasi iman yang kuat, situasi apapun tidak akan bisa menggoyahkan iman kita. Keadaan apapun tidak akan membuat kita undur dari Tuhan. Percayalah bahwa Ibrani pasal yang ke-11 berkata begini, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Nah, itu akan dibangun dengan banyak hal lagi. Apa yang engkau bangun di atas iman ini? Yang pasti setiap kita harus mengerti bahwa kita hidup ini karena percaya. Saya rindu untuk setiap kita hari-hari ini mengerti, kita terus bangun iman kita, tetap bertumbuh di dalam iman. Banyak orang-orang yang berkata begini, aku sudah Kristen dan aku punya iman percaya. Sampai sekarang juga aku percaya. Saya percaya banyak yang berbicara seperti ini. Tetapi iman itu terbukti waktu saat keadaan yang tidak baik yang kita alami.
yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Di ayat yang kedua dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Dahulu nenek moyang kita sudah mengalami banyak hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang luar biasa bagaimana Tuhan bisa melindungi mereka, Tuhan memberikan banyak mujizat, bagaimana Tuhan menolong mereka. Nah, itu sudah disaksikan. Nah, itu kita saat ini bisa melihat bagaimana perjuangan para nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. Semuanya tidak berbicara hal yang mengenakkan. Berbicara tentang iman perlu yang namanya pengorbanan, yaitu dengan proses kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman bukan hanya sekedar berbicara iman, tetapi iman berbicara yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau ingin kuat di dalam Tuhan, kalau engkau ingin mengalami yang namanya bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan, membangun fondasi iman saudara yang kuat supaya dapat menopang kehidupan rohani saudara. Saudara perlu kuat. Dasarnya semuanya dari iman. Kalau engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan, kalau engkau ingin kehidupan rohanimu tetap ada di dalam rencana Tuhan, di dalam tracknya Tuhan, miliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, bangunan yang besar akan tergantung dari keadaan fondasi yang dibangun untuk bangunan tersebut. Nah, oleh sebab itu kalau engkau ingin tetap kuat di dalam Tuhan, kalau engkau ingin melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, Tuhan bisa menolong engkau. Tetap berpegang kepada Tuhan yang pemilik iman kita. Dialah satu-satunya yang membuat hidup kita ada sampai saat ini. Bukan kekuatan saudara, bukan kehebatan saudara-saudara ada saat ini, tetapi engkau ada karena imanmu yang masih berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai itu. Oleh sebab itu imanmu itu harus engkau tumbuhkan hari demi hari. Kita akan belajar hari ini dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Banyak orang Kristen hanya melihat, dikatakan melihat Tuhan hanya sebatas apa yang dia miliki. Sedangkan kalau kita melihat karya Tuhan yang besar, Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita. Mata kita sudah melihat banyak hal dalam dunia ini. Kalau dikatakan langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan, bumi ini adalah tumpuan kaki Tuhan. Firman Tuhan berkata, itu membuktikan bahwa kita itu harus mengerti bahwa yang kita percayai ini adalah Yesus, pemilik langit dan bumi. Yang saudara bisa lihat, saudara bisa rasakan, saudara bisa melihat karya Tuhan yang hebat. Nah, oleh sebab itu saudara, kepercayaan saudara itu tidak sia-sia. Hanya secara pribadi Yesus, kita tidak bisa melihat secara kasat mata seperti kita melihat saat ini. Saya melihat kamera, saya tidak bisa melihat seperti itu. Ada yang Tuhan kasih penglihatan, Tuhan kasih bisa bertemu dengan Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan ke setiap masing-masing pribadi.
Tetapi yang kita bicarakan adalah bagaimana iman ini tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya. Sekalipun mungkin Tuhan belum memberkati, belum saatnya memberkati, belum saatnya kita menerima sesuatu. Karena Tuhan tahu yang terbaik kapan waktunya yang Tuhan sediakan. Mungkin saudara ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, saudara ada bergumul tentang kehidupan, banyak hal. Di dalam dunia ini semua keadaan sedang tidak menentu karena corona ini. Tetapi apakah iman kita hanya bergantung pada keadaan corona ini? Jadi saudara tidak bisa bergerak, saudara tidak bisa melakukan apapun, malah saudara semakin down di dalam rohani, maka saudara semakin hari semakin malas untuk beribadah, takut untuk ini, takut untuk beribadah, takut untuk melakukan segala sesuatu. Karena sudah termindset, aduh takut saya ada corona ini, nanti kena saya. Terkadang jadi ketakutan lebih menonjol dari kehidupan kita daripada iman yang kita sudah percaya. Kan kita dikatakan, namun hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Corona memang tidak kelihatan, tapi corona ini tidak bisa menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Semakin bergairah dengan Tuhan. Iman berbicara tentang iman lah ya. Sesuatu yang tidak kelihatan tetapi mempunyai dampak yang kelihatan lewat manifestasi yang kita alami dan rasakan. Jadi saudara, hari-hari ini percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan saudara. Kita belajar sama-sama Bapak Ibu. 3 hal yang kita pelajari hari ini yaitu 1. Yang pertama, miliki respon yang benar saat ini mungkin menghadapi problema atau masalah atau sedang mengalami polemik di dalam keluarga, pekerjaan, dalam segala sesuatu. Miliki respon yang benar. Waktu kita memiliki respon yang benar, maka iman ini akan muncul dengan kekuatan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Miliki respon yang benar dalam keadaan situasi apapun. Dan tetaplah berusaha berpikir positif. Sama seperti Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30 dikatakan di situ. Sadrak, Mesak dan Abednego sedang mengalami permasalahan bagaimana kehidupan mereka sedang ada dihakimi atau sedang ada di dalam yang namanya siksaan bahkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka kalau mereka tidak menyembah kepada Baal yang Nebukadnezar. Saudara bisa baca dari Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30 di rumah. Bagaimana Sadrak dan Mesak Abednego ini mereka tidak kompromi dengan keadaan yang ada. Mereka hidup sebenarnya kalau mereka kompromi bisa, ya. Kalau mereka merespon tidak benar atau mereka negatif, bahkan mereka melupakan iman mereka, mereka bisa enak hidupnya. Dengan caranya dengan begini. Mereka tidak perlu harus dibakar, dimasukkan ke perapian yang menyala, mereka tidak perlu disiksa, Daniel masuk ke goa singa, atau banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi mereka memiliki iman yang kuat, yang tidak tergoyahkan.
Mereka tidak kompromi. Mereka tidak menginginkan kehidupan daging yang nyaman. Tetapi mereka memilih iman mereka semakin kuat dan mereka mengerti bahwa siapa yang mereka sembah itu adalah Allah yang sanggup menolong mereka. Kenapa mereka mengerti bahwa Allah sanggup menolong mereka? Terbukti karena mereka setiap hari memiliki hubungan dengan Tuhan. Sekalipun mereka tidak bisa melihat dengan mata mereka, tapi mereka percaya kalau Tuhan itu akan menolong kehidupan mereka. Iman mereka tidak goyah. Makanya lagu ini dikatakan begini. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Amin. Inilah yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun tidak melihat, namun mereka percaya. Iman itu yang membuat akhirnya Tuhan secara tidak langsung, secara dengan kuasanya datang dari surga, hadir di antara mereka. Karena iman Daniel tidak goyah sekalipun nyawa taruhannya. Kenapa Daniel bisa menghadapi bahkan mereka bisa hidup di dalam kekuatan iman seperti itu? Kenapa Daniel bisa menghadapi semua permasalahan yang ada? Dia tidak berpikir negatif sama Nebukadnezar, tetap dia berpengharapan dan dia tetap memiliki pemikiran yang positif kepada Tuhan. Apa yang membuat Daniel ini bisa kuat dan tidak goyah dalam imannya? Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata begini, demi didengar Daniel, maka surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tikap-tikap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, ini yang menjadi kekuatan Daniel. Karena apa? Karena 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Inilah yang membuat Daniel tetap kuat di dalam Tuhan, tidak goyah. Dia memuji Allahnya, dan itu biasa dilakukannya setiap hari. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 berkata begini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Digarisbawahi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Arti menanti-nantikan Tuhan berbicara tentang apa? Dibutuhkan kedisiplinan untuk kita dekat kepada Tuhan, senantiasa dekat kepada Tuhan, sama seperti Daniel melakukannya itu juga. Dan yang ketiga, 24 jam Tuhan bersama kita. Artinya saudara tidak bisa pergi kemana-mana. Coba kita nyanyikan pujian ini. Dikatakan begini, 24 jam setiap hari kita bersama Tuhan. Artinya Tuhan ada di dalam kehidupan kita dimanapun kita ada. Saudara, musim apa sekarang? Saudara sedang mengalami apa sekarang?
Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau. Saudara berkata begini, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Saudara bisa bernafas itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada beserta saudara setiap hari, setiap waktu. Jangan saudara takut. Yesaya pasal yang ke-41 berkata begini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Jadi saudara, di hari ini saya katakan corona apapun, masalah apapun, saudara jangan takut. Cari Tuhan setiap hari. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ada ibadah onsite, hadir. Jangan ketakutanmu itu lebih besar daripada iman saudara. Jangan kekhawatiran itu lebih besar daripada iman saudara. Sebab itu bangun imanmu dengan iman yang kuat dalam Tuhan. Karena Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tuhan Yesus, Dia akan menolong. Percaya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita dalam situasi apapun. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hamba-Mu sendiri berdoa Tuhan bagi seluruh Bapak Ibu yang ada. Engkau yang terus akan menguatkan iman kami. Biarlah iman kami, dasar iman kami itu semakin kuat hari-hari ini. Supaya kami tidak gampang goyah dengan situasi apapun. Biarlah kami tetap semangat di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap berpegang kepada Tuhan. Karena kami tahu pemilik hidup kami hanyalah Tuhan. Biarlah kami tetap bergantung kepada Sang pemilik hidup kami, yaitu Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, tapi kami sangat percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.